si Tony yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari Farah. Dan di sini Tony terlihat kaget karena Farah menelponnya. Namun ketika Tony pun mengangkat telepon dari Farah tersebut, mendengar tangisan Farah yang sangat ketakutan. Dan di sini sambil menangis Farah pun mengatakan kepada Tony jika dirinya sudah tidak kuat dengan dirinya. Yang dimaksudkan Farah itu adalah si brengsek Gilang. Dan di sini Farah pun meminta tolong kepada Tony dan juga mengatakan jika di sini Gilang sudah gila. Dan di sini Tony pun bertanya kepada Farah apa yang telah dilakukan Gilang terhadapnya. Namun di sini Farah pun mengatakan jika tadi Farah dibuatkan makanan yang sangat pedas. Dan walaupun Farah yang tidak kuat untuk memakannya, namun di sini si brengsek Gilang memaksa agar si Farah mau memakan makanan tersebut sehingga menyebabkan perutnya pun kini sakit. Dan di sini Farah pun khawatir dengan kehamilannya. Dan setelah itu juga Gilang tega menyuruh Farah tidur di teras semalaman. Dan Tony pun yang mendengar perlakuan Gilang kepada Farah. Di sini Tony pun sangat marah dan emosi sehingga Tony pun memukul meja yang ada di dekatnya dan menyebabkan Pak Broto dan Agnes pun yang juga berada di situ menyaksikannya kaget dan bertanya kepada Tony, "Ada apa?" Tony pun sangat khawatir dan segera menceritakan kepada Agnes dan Pak Broto jika saat ini Farah tengah disiksa oleh Gilang. Dan di sini si Tony, Agnes dan Pak Broto akan segera melaporkan si Gilang atas kasus KDRT dan segera membebaskan ataupun menolong Farah dari si brengsek Gilang. Dan kini polisi pun datang ke rumah Gilang dan juga terlihat di sini Pak Broto, Agnes dan Tony juga yang ikut datang ke rumah Gilang. Dan di sini polisi pun menjelaskan jika kedatangan mereka ke rumahnya Gilang untuk segera menangkap Gilang atas kasus KDRT yang dilakukannya. Namun di sini si Gilang pun mencoba berkelit mengatakan jika itu semua hanyalah salah paham karena buktinya istrinya kini baik-baik saja. Namun tiba-tiba Farah pun keluar dan mengatakan jika perkataan Gilang itu semuanya bohong. Gilang pun yang mendengar ucapan Farah terlihat sangat kaget dan emosi. Namun di sini Farah yang sudah muak dengan kelakuannya Gilang terhadapnya menyuruh agar Gilang mengakui semuanya. Namun di sini Gilang mencoba merayu ataupun bertanya kepada Farah apakah Farah akan tega melakukan hal tersebut kepadanya. Karena di sini Gilang sangat cinta dan sayang kepada Farah. Namun sekarang Farah pun tidak termakan lagi dengan rayuannya si brengsek Gilang dan mengatakan jika Gilang tidak pernah mencintai dan menyayanginya, serta Gilang hanyalah orang yang sangat jahat. Namun di sini Gilang pun yang mendengar hal tersebut tidak bisa menahan emosinya di hadapan polisi serta Agnes, Tony dan Pak Broto. Dan lagi-lagi di sini Gilang akan memukul Farah. Namun Gilang pun di sini segera diringkus oleh polisi. Namun sebelum Gilang diseret untuk ikut bersama polisi, di sini si Gilang pun mengatakan jika si brengsek ini di sini melakukan tersebut karena ada seseorang yang menyuruhnya. Dan orang tersebut adalah Ibu Rina, yang akhirnya Gilang pun dibawa oleh polisi dan akan mendekam di penjara. Selanjutnya terlihat Faiz yang mendapatkan telepon dari Dinda dan di sini Dinda meminta maaf jika Faiz yang belajar bersama Dinda harus terganggu karena Dinda mengalami muntah-muntah. Karena kini Dinda sudah merasa lebih baik dengan keadaannya, di sini Dinda mengajak Faiz kembali untuk melanjutkan belajarnya. Faiz pun terlihat sangat senang sehingga Faiz pun akan berencana melanjutkan belajarnya bersama Dinda. Dan Faiz pun segera turun dari kamarnya untuk meminta izin kepada ibunya dan melanjutkan belajarnya bersama Dinda.
Namun di sini Ibu Hanum pun bertanya kepada Pais apakah Dinda sudah baik-baik saja karena sebelumnya Dinda mengalami muntah-muntah. Dan di sini Pais mengatakan karena keadaannya Dinda saat ini sudah lebih baik karena Dinda sudah meminum obat emahnya dari dokter. Dan terlihat Jin yang mendengar jika Dinda muntah-muntah karena mahnya yang kambuh dan bukan hamil. Di sini terlihat Jin pun sangat senang. Yang akhirnya Pais pun datang ke rumah Dinda dengan diantar bersama kakaknya yaitu Zen. Dan sesampainya Pais dan Zen di rumah Dinda, di sini mereka disambut oleh Ibu Larasati. Namun di sini Zen yang masih berada di mobilnya memutuskan untuk tidak ikut turun dan masuk ke dalam rumah Dinda karena beralasan di sini Zen masih banyak pekerjaan. Namun di sini Ibu Laras memaksa agar Zen mampir sebentar. Namun di sini Zen pun tidak bisa menolak permintaan Ibu Larasati tersebut, yang akhirnya Zen pun turun dan mau mampir sebentar dan menemani Pais belajar bersama Dinda. Namun terlihat Sandi dan Dinda yang memperhatikan Zen dari balkon. Di sini Sandi terlihat sangat kesal kepada Zen karena di sini Sandi tidak ingin Zen ikut turun dan masuk terus bersama Pais ke rumahnya. Dinda yang juga tengah bersama Sandi bertanya kepada suaminya, memangnya Sandi melarang Zen untuk tidak datang ke rumah ini lagi. Namun di sini Sandi mengatakan jika dirinya tidak pernah berbicara seperti itu pada Zen. Namun yang ada Zen yang mengatakan kepada Sandi jika Zen tidak akan mengganggu lagi rumah tangga mereka berdua. Namun di sini Dinda pun tidak percaya dengan ucapan suaminya dan beralasan karena perusahaan Zen dan Dinda mempunyai kerjasama, jadi Dinda pun akan selalu bertemu dengan Zen untuk membahas tentang pekerjaan tentunya. Namun di sini Dinda malah mencoba akan menemui Zen dan mungkin saja Dinda berpikir ada yang akan dibicarakan oleh Zen kepada Dinda. Dan di sini Sandy yang sangat ketakutan jika istrinya terus bertemu dengan Zen mencoba menahan istrinya agar tidak menemui Zen. Dan di sini Sandy pun melarang dengan tegas agar Dinda tidak menemui Zen. Namun di sini Dinda pun menuruti keinginan suaminya tersebut dan tidak akan pernah menemui Zen lagi. Dan di sini pun Dinda juga mengatakan jika dirinya mengerti dengan posisinya, walaupun di sini Sandy menikahi Dinda dengan cara yang tidak baik. Dan di sini Dinda marah kepada suaminya dan beranjak pergi meninggalkan Sandy. Namun Sandy dan Ibu Rina yang memperhatikan kedatangan Zen dan Pait, di sini Ibu Rina mencoba mempengaruhi atau memanas-manasi si Sandy. Karena di sini Ibu Rina mengatakan kepada Sandy jika Sandy harus berhati-hati karena itu semua hanyalah akal-akalan kakak beradik tersebut. Dan di sini Ibu Rina juga mengatakan jika Zen sosokan menyuruh adiknya belajar bersama Dinda namun mempunyai niat lain. Dan juga Ibu Rina mengatakan jika si Zen itu sangatlah licik. Namun di sekeliling juga Zen yang ditemani Ibu Larasati, dan di sini Zen pun bertanya bagaimana tentang novelnya Ibu Larasati. Dan Ibu Larasati meminta kepada Zen doa karena saat ini novel Ibu Larasati sedang direvisi. Dan di sini Ibu Larasati juga akan menyiapkan novel terbarunya. Kebetulan sekali novel terbarunya terinspirasi dari kehidupannya Zen. Namun selanjutnya terlihat Pais yang sudah selesai belajar bersama Dinda. Namun di sini Dinda pun menitipkan sebuah surat kepada Pais untuk Zen tentunya. Dan Pais pun beranjak menemui Zen dan segera mengajak Zen pulang. Namun di sini Pais yang membawa sebuah body bag dan
Zen pun bertanya mengapa tiba-tiba Pais membawa body bag tersebut. Namun di sini Pais mengatakan isi body bag tersebut adalah makanan yang diberikan Dinda kepada Pais untuk bekalnya besok. Namun di scan selanjutnya tiba-tiba Ibu Rina pun terlihat sangat sedih ketika dirinya digiring oleh polisi. Karena di scan sebelumnya Gilang telah mengatakan jika dirinya melakukan kejahatan itu semua atas perintah dari Ibu Rina. Dan di sini Ibu Larasati pun dan Dinda menatap kepergian Ibu Rina bersama polisi, dan Ibu Larasati pun berkata, ternyata selama ini dalang dibalik kejahatan yang dialami mereka adalah Ibu Rina. Dan sesampainya di rumah terlihat Zen juga yang ditemani Ibu Hanum. Di sini Ibu Hanum serta Zen membaca surat dari Dinda yang berisikan jika sepertinya Dinda dan Zen tidak bisa bertemu lagi. Karena bagaimanapun Dinda adalah seorang istri yang harus menuruti suaminya. Dan Dinda berharap Zen sudah tahu maksudnya tersebut. Tapi dimanapun Zen berada, Dinda akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Zen. Dan Ibu Hanum yang sudah selesai membaca surat dari Dinda memandangi putranya yang tepat berada di depannya. Dan mengatakan jika Ibu Hanum semakin respek kepada Dinda dan juga mengatakan Dinda adalah perempuan yang baik. Karena melalui surat ini Dinda hanya mengingatkan kepada Zen jika Dinda sudah menjadi milik orang lain. Ibu Hanum pun menyetujui apa yang ditulis Dinda di dalam surat tersebut. Namun terlihat ekspresi Zen menunjukkan hatinya yang sangat hancur mendengar hal tersebut. Namun apalah daya Zen di sini, Zen pun mencoba menerima kenyataan pahit tersebut. Dan di sini Zen pun berjanji akan melupakan cinta mereka berdua, baik bersama Dinda maupun Naila. Dan di lain waktu juga Ibu Laras yang mempersatukan tangan Dinda dan Sandi. Ibu Laras pun di sini mengatakan jika sekarang tidak akan ada lagi yang dapat memisahkan kalian. Namun Zen yang di rumahnya yang masih sangat sedih dan kecewa dengan kenyataannya, namun ibunya di sini meminta kepada Zen untuk segera mempunyai pendamping hidup. Namun di sini Zen berkata jika masalah percintaan di sini Zen tidak mau memikirkan terlebih dahulu hal tersebut. Namun di sini Ibu Hanum pun meyakinkan lagi kepada putranya jika Ibu Hanum tidak berbicara soal cinta. Namun di sini Ibu Hanum berbicara soal pendamping hidup, dan Ibu Hanum pun di sini berharap ada seorang perempuan yang akan menjadi istri cahaya di hidupnya Zen dan di rumahnya. Dan akhirnya tamat ataupun selesai ya guys. Nah mungkin itulah episode terakhir alur cerita sinetron Naluri Hati. Namun di sini saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Dan sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas A.